Saya nomor 2. Duh, sedih, kayak dunia sudah hancur. Waduh. Terus abis itu saya udah ngelamar di berbagai kampus. Waktu itu kan, udah ke Amerika nih, udah ke Malaysia, udah ke Thailand. Sekarang target saya Eropa. Mungkin ya kalau kalian mahasiswa UTY tuh pengen ke luar negeri juga, itu Bisa. ada tuh program pertukaran 6 bulan di luar negeri. Inferiority complex itu dimiliki oleh orang-orang yang di bekas negara terjajah ya. Memang betul. Tap kartu doang dan itu pun nggak habis. Jadi kayak teman saya ngeliat, Nan, the card is still full amount of money. Can I ask it? Sama saya, dia minta. Iya. Ketika saya sudah dapat beasiswa sebelumnya nih yang non degree, untuk mendapatkan beasiswa yang degree, kemudian bukan seperti membalik telapak tangan. Ternyata ada perjuangan lain yang lebih susah. Iya. Karena ada mungkin orang yang berhasil kayak beasiswa, begitu lulus kuliah S1, besoknya langsung terbang ke luar negeri kan. Saya butuh waktu 3 tahun. Boleh. Ada persyaratan-persyaratan yang kalian perlu pegang. Halo Somet, kembali lagi di Madcast, Media Kreatif Podcast. Oke, kali ini kita udah memasuki podcast episode kelima nih. Nah, tentunya aku bareng narasumber yang bisa dibilang udah gitu ya. Nah, selamat datang Bu Nanda. Gimana Selamat kabarnya datang. hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Oke, Bu Nanda. Jadi kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Kita mau bahas tentang apa ya? Udah beda negara aja lah. Oke. Udah pindah negara aja ya, Oke, biar apa ya, kan Indonesia mulu nih. Nah, kita coba ngobrolin tentang luar nih. Kayak kan aku juga pernah diajar sama Bu Nanda, pernah sama Bu Nanda itu tuh tahu kalau Bu Nanda tuh ada masa studi di luar ya Bu ya. Itu boleh tuh Bu Nanda diceritain gimana kok bisa sampai ke sana tuh. Oke, jadi ceritanya dari awal dulu nih ya. Iya. Manggilnya apa nih ke audiensnya nih? Somet. Oh, hai Somet semuanya. Perkenalkan, saya Nanda, saya ngajar di Ilmu Komunikasi UTY. Dan di sini kita akan mengobrol sedikit tentang pengalaman ya sebenarnya. Pengalaman tentang studi ke luar negeri. Jadi pertama kali dulu saya itu sebenarnya kepengen ke luar negeri. Pertamanya tuh karena ngebaca sebuah novel. Novel tulisan seorang anak SMP, di mana saya juga kelas 1 SMP waktu itu. Dia mengisahkan tentang pelajar yang ke Australia. Oh, ini bagus banget nih tulisan nih, kayaknya aku punya impian deh. Dan kemudian di setting target sama orang tua, ini kalau kamu mau punya prestasi, harus punya prestasi apa nih? Oh, kayaknya punya prestasi internasional tuh apa juga nggak ngerti kan. Tapi ada novel nih kayak ke Australia, asik nih kayaknya gitu. Nah, mulai keinginan ketika SMP, tapi kan memang nggak tahu gimana caranya ya. Akhirnya ketika SMA menemukan caranya. Oh, ada yang namanya student exchange. Waktu itu alhamdulillah ya, karena kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian Allah juga tahu ya kita menginginkan sesuatu, dikasih kesempatan untuk beberapa kali mengikuti student exchange itu. Ada beberapa kesempatan waktu itu dikirim sama sekolah ke ke Singapura, yang satu lagi ke Australia. Nah, yang ke Singapura ini, pelajaran buat kita semua aja, yang namanya usaha tuh ada sukses dan ada gagalnya. Nah, ketika dikirim sama sekolah untuk seleksi untuk ke Singapura, tidak berhasil nih waktu SMA. Nah, waktu ada seleksi untuk ke Australia, ternyata saya bersaing sama si anak yang bikin novel itu. Oh iya. Dan ternyata berarti apa istilahnya ya? Apa yang dia cita-citakan ternyata lebih kuat daripada cita-cita saya ketika itu. Dan qadarullah, dia menulis tentang pergi ke Australia dan Allah memberikan jalan dia yang lolos ke Australia. Waktu itu saya nomor 2. Duh, sedih, kayak dunia sudah hancur. Waduh. Terus abis itu bismillah lah ya. Kemudian waktu kuliah, sebenarnya kuliah tuh pengen ke Jepang. Pokoknya maunya keluar aja, kayak di luar Indonesia tuh gimana, penasaran banget kan. Terus pengen kuliah ke Jepang, tapi kayaknya persyaratan segala macam kayaknya udah nggak usah lah. Terus akhirnya orang tua mikir, udah kuliah di Indonesia aja, tapi nanti kalau ada kesempatan keluar coba. Jadi gagal nggak apa-apa, coba lagi gitu kan. Akhirnya waktu kuliah
Alhamdulillah coba lagi, ceritanya udah kuliah di Indonesia, alhamdulillah diterima gitu. Kemudian saya nanya nih ke kampus, terus ada nggak Bu kesempatan buat student exchange? Dek, kamu nanyain apa sih? Nggak jelas, nggak ada tuh acara kayak gitu di sini. Oke, saya nyari ke sana, nyari ke sini gitu, nggak ada. Dan tapi apa yang kita inginkan Allah melihat, jangan kemudian patah arang dan kemudian pokoknya intinya kalau punya keinginan tetap kita jaga Usahakan ya. dan kita usahakan. Nah, suatu waktu Allah memberikan apa ya istilahnya ya, jalannya gitu. Tiba-tiba ada pengumuman dan itu pengumumannya di Jogja. Di Jogja ada seleksi nih ke Amerika Serikat gitu. Wah, saya mau coba nih. Apapun lah keluar negeri gitu kan. Udah coba waktu itu tes di Jogja. Dari kan saya kuliah di Solo, saya coba di Jogja. Yang terjadi gagal lagi. Oke. Gagal dan gagal. Iya. Terus gagal lagi udah akhirnya mengambil kesempatan ada lagi nih beberapa bulan seleksi lagi, alhamdulillah coba lagi dan kali ini baru berhasil ke Amerika yang pertama kali untuk di masa S1. Waktu itu gitu sih cerita kronologi dulu deh gitu. Iya. Oh, berarti kirain tuh Bunda Anda tuh baru kuliah aja mengusahakannya bener-bener kayak masa studi di kuliah terus baru mau keluar, ternyata udah dari SMA ya. Itu waktu SMA kan teman Bu Nanda yang itu ya, yang novel tadi, itu dia lolos pertama, terus Bu Nanda yang itu kan jadi yang nomor 2 ya. Itu ke Australia juga atau enggak? Nah, dia nomor 1 di sekolah, terus dia yang dikirim di Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah nanti ada 8 orang yang dikirim, termasuk salah satunya dia. Oh, Tapi iya. qadarullah lagi nih, ketika saya kemudian ketika saya kuliah ke Amerika, dia ngelamar beasiswa yang sama, dia nggak lolos, gantian. Iya. Jadi kayak waktu SMA emang itu takdirnya dia emang ke Australia, kemudian rezeki saya waktu itu adalah ke Amerika gitu. Jadi itu juga adalah rezeki yang harus kita usahakan dan kita perjuangkan gitu sih. Iya. Terus berarti itu ini ya Bu, kan tadi Bu Nanda dengar dari luar-luar, berarti itu nggak dari kampusnya ya? Nggak. Yang malah dibilang ngapain sih gitu? Jadi nggak ada, emang dari kampus nggak ada. Itu yang pertama, karena keinginan saya keluar negeri itu sangat kuat gitu ya. Mungkin kan banyak orang lain yang punya impian-impian lain nih, maksudnya setiap orang impiannya pasti beda-beda. Nah, keinginan saya keluar negeri itu sangat kuat dan di kampus waktu itu nggak ada. Jadi ketika di kampus nggak ada, ya nggak apa-apa kita cari di luar. Jadi misal kalian ngerasa, wah di kampus saya pengen ini kok, itu di kampus nggak ada, mengeluh misalnya gitu ya, jangan mengeluh, cari di luar. Jadi dimanapun kita bisa berusaha, carilah apapun yang bisa buat kamu berkembang. Jadi jangan cuma mengeluh aja, tapi cari solusinya gimana. Jadi waktu di kuliah itu sebenarnya programnya itu adalah belajar bahasa Inggris 2 bulan sih di Amerika Serikat gitu. Dan di sana sebenarnya belajar budaya, belajar bahasa, dan program ini tuh diikuti juga salah satunya oleh yang sekarang jadi ownernya Bukalapak gitu. Oh iya. Itu juga ikut program di Amerika Serikat dan beliau juga sekarang berhasil menjadi ownernya Bukalapak gitu. Dan di sana belajar terus pulang ke Indonesia. Nah, baru setelah itu alhamdulillah di kampus saya waktu itu terus terbuka pemikirannya, wah bagus nih kalau mahasiswa kemudian diberi kesempatan ke luar negeri nih belajar. Akhirnya dari rektor yang kebetulan tuh pembimbing akademik saya sendiri, dan beliau tuh lulusan dari Amerika Serikat, gimana kalau mahasiswa berprestasi dari kampus kita dikirim ke luar negeri. Nah, alhamdulillah ketika itu dapat kesempatan lagi untuk ke Malaysia dan Thailand gratis lagi. Dikirim sama kampus sekarang gitu waktu itu. Sangat pengen juga. Sebenarnya gini sih, maksudnya ketika Allah tuh belum memberikan apa yang kita minta, kita harus berhusnudzon karena mungkin Allah tuh menyiapkan kejutan terbaik, kejutan terbaik di akhir gitu. Ya tapi misalnya kita balik lagi nih, kita lagi diuji sama Allah, ya kita harus sabar. Tapi kalau kita diberikan nikmat sama Allah, kita harus bersyukur. Jangan sampai kita jadi sombong, karena ketika kita sombong, kita lupa bahwa semua yang akhirnya nikmat kita dapat tuh sebenarnya adalah rezeki dari Allah. Gitu. Malah kadang jadi kurang bersyukur ya orang kalau udah dapat itu, rasa senang puas. Ini karena aku nih, ini karena aku, karena kehebatan aku nih dan sebagainya. Lupa kalau itu adalah rezeki dari yang di atas. Iya. Itu Bu Nanda kan berarti itu yang masa S1 ya? Nah, itu S1 tuh berarti kayak pertukaran gitu ya, Bu? Apa studi di sana sendiri gitu? Kalau waktu S1 tuh pertukaran, jadi mungkin saya kasih tahu persyaratannya juga ya. Kalau pertukaran tuh kan non degree ya. Biasanya sih butuhnya TOEFL. TOEFL tuh mungkin, kalau sekarang saya kurang tahu ya. Kalau saya waktu itu persyaratannya minimal 500 sih. Jadi kalau misal kalian pengen keluar negeri, itu paling tidak kalian harus mempersiapkan persyaratan bahasa Inggris paling tidak TOEFL.
Nah, itu untuk ke Amerika sih, paling tidak TOEFL-nya masih ITP waktu itu. Cuma kalau di Malaysia, Thailand, karena ini kerja sama kampus, jadi memang tidak ada persyaratan secara akademik apapun. Tapi kebetulan kami ini dulu adalah mahasiswa berprestasi kampus lah ya, gitu ceritanya lah ya, gitu. Itu untuk yang S1 tuh non-degree tuh ceritanya. Jadi cuma berapa bulan doang di sana. Oh iya, teman aku juga ada sih Bu, kemarin dia di kuliah di Jakarta, itu pertukaran ke New York. Wow. Dari Mosma, nah itu dia juga ke sana sekitar berapa ya? 6 bulan, berarti 1 semester di sana dia. Wow, bagus itu. Bahkan di UTY aja kemarin saya ngobrol nih sama mahasiswa dari teknik informatika juga 6 bulan. Gimana ya kemarin ya itu? Yang pecahannya Rusia itu loh. Ada tuh program dari UTY tuh. Mungkin ya kalau kalian mahasiswa UTY tuh pengen ke luar negeri juga, itu bisa. Ada tuh program pertukaran 6 bulan di luar negeri. Waktu itu lupa deh saya namanya negaranya tuh ada. Dan mahasiswa yang bersangkutan juga waktu itu dia lomba artificial intelligence nomor 1 se-Indonesia. Terus dia akan dikirim ke MIT Amerika Serikat dan itu mahasiswa UTY loh. Wow. Mungkin kalian perlu wawancara dia kapan-kapan. Dan ini juga kayak membuka apa cakrawala kalian bahwa wah mahasiswa UTY pun punya kesempatan untuk keluar negeri tuh. Meskipun tuh konteksnya non degree ya. Tapi yang penting juga buat pengalaman kan, Bu Nanda. Memperluas wawasan dan pengalaman. Waktu awal-awal tuh Bu Nanda berarti udah bener-bener nyiapin banget ya, karena udah dari SMA kepengen, terus akhirnya kuliah, alhamdulillahnya dapat kesempatan itu, berarti udah bener-bener siap banget ya? Sebenarnya tuh ya semuanya proses yang berjalan sih, karena meskipun kita dianggap siap pun ternyata yang pertama juga gagal kan. Ya semua tetap berproses ya. Iya. Kalau misalnya awal Bu Nanda di sana, itu tuh kayak ada ngerasa, aduh, aku bisa nggak ya? Terus kayak gimana ya kalau aku tuh sama yang lain tuh aku lebih dibilang ya apa ya bahasanya tuh minder. Nah, inferiority complex itu dimiliki oleh orang-orang yang di bekas negara terjajah ya. Memang betul. Maksudnya saya ngobrol nih sama teman saya juga, beliau itu seorang orang yang pinter olimpiade matematika nih. Waktu itu terus dikirim ke Yunani. Terus kan di Indonesia juara 2, ketika di Yunani di kompetisi internasional, gimana kamu menang nggak? Ya orang Indonesia tuh emang inferiority complex gitu dia bilang. Kayak ada, memang itu ada sih masa seperti itu ada. Cuma ketika kemudian kita berbaur tuh sebenarnya orang melihat kita sama aja sih. Nah mereka akan lihat kita berdasarkan apa ya namanya ability kita. Meskipun rasial itu tetap diperhatikan kayak kamu dari mana ya, kamu pakai jilbab itu apa, pasti ada. Tapi ketika kemudian kita bisa menunjukkan kualitas, orang juga akan melihat kita dari sisi kualitas. Tapi yang pertama memang ketika sampai itu culture shock dulu sih. Culture shock, oh kok kayak gini. Tapi sisi positifnya adalah mereka kayak budaya mereka disiplin, budaya mereka apa ya kritis di kelas. Kemudian ketika di kelas tuh mereka nggak ngomong sendiri, jadi ketika saya ngomong sama temen itu benernya langsung saya yang dimarahin karena tidak ada yang ngomong di kelas. Jadi menghargai pembicara dan sebagainya. Ada banyak hal yang positif yang bisa saya adopsi, meskipun juga saya harus banyak memfilter sesuatu yang tidak sebaiknya saya adopsi sih gitu. Jadi memang ada culture shock in a positive way ya, nggak semua hal diterima juga. Itu awal studi juga tuh ada nggak sih Bu kayak perbedaan kalau mahasiswa di sini tuh tiap kelas berisik kayak gitu tadi, kalau di sana tuh bener-bener yang tekun, yang bener-bener kuliah tuh untuk kuliah, belajar untuk belajar. Di sini entah yang apa, ini tuh ada gitu ya Bu ya? Jadi kalau saya lihat tuh gini ya, mereka tuh memang apa istilahnya, mereka tuh fokus, jadi gini, total, mereka totalitas. Jadi kalau belajar tuh totalitas belajar, bener-bener kalau di kelas tuh memperhatikan, bahkan misalnya mereka di perpus bisa sampai jam 12 malam, segala macam, tuh Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau Jumat malam, Sabtu, Minggu tuh udah, nah itu waktunya party kalau orang-orang mereka begitu. Jadi kayak lihat aja Cinta Laura bilang kayak gitu kan. Maksudnya salah satu alasan kenapa saya nilainya bagus-bagus di Amerika tuh karena saya tekun belajar gitu, tapi kan Jumat, Sabtu, Minggu mereka party. Nah cuma bagi kita yang tidak party, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa jalan-jalan, atau mungkin Jumat, Sabtu, Minggu sih kita bisa kajian ya. Waduh, gitu. Maksudnya memanfaatkan waktu dengan positif selain kegiatan yang memang kita sebagai seorang umat muslim tidak sebaiknya melakukan hal tersebut gitu ya. Gitu sih. Jadi mereka totalitasnya itu tuh memang full. Dan itu yang saya contoh sih kayak
oh gitu ya, penghargaan kepada pembicara, terus totalitas belajarnya itu memang luar biasa. Kalau pas pertukaran itu tuh berada kayak di backup sama sana atau biaya-biaya di sana itu dari beasiswa itu atau beasiswanya cuma buat pendidikan, buat biaya di sananya sendiri gitu atau? Jadi alhamdulillah itu selalu ketika saya melamar beasiswa saya selalu cari yang full funded. Nah, full funded adalah kita tidak perlu mengeluarkan kocek gitu maksudnya. Jadi kayak biaya kuliahnya udah ditanggung, biaya makannya udah ada, terus biaya living cost-nya juga udah ada, apartemen udah dibayarin segala macem. Jadi kita tinggal bawa diri gitu. Maksudnya gitu. Jadi alhamdulillah sih. Jadi waktu itu dikasih cash card atau meal card juga. Jadi kalau misalkan kita ada restoran kampus nih, restorannya kayak mall gitu. Iya. Jadi kita cuma tinggal ngetap kartu doang dan itu pun nggak habis. Jadi kayak teman saya ngeliat, "Nan, the card is still full amount of money. Can I ask?" Sama saya dia minta. Iya. "Kamu tinggal aja di sini buat aku aja gimana?" Gimana ya waktu itu aku ditinggal nggak ya? Masa aku lupa sih. Masa kayak itu benar-benar full banget dan alhamdulillah sih kita nggak berkekurangan tuh untuk beasiswa yang pertama itu beasiswa yang dari pertama itu dari pemerintah Amerika Serikat, jadi beasiswa full dari sana. Terus yang kedua sih yang ke Malaysia dan Thailand itu adalah dari full dari kampus, jadi semuanya dibiayai sama kampus. Kita belum ngomongin beasiswa yang ketiga ya, baru yang kedua yang jawabannya satu, iya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti Pesawat ya udah dibayarin semuanya, alhamdulillah. nah, kalau kayak teman aku kemarin ini yang aku bilang ke New York itu, dia ke apa ya, aku lupa namanya, pokoknya di Pennsylvania itu. Nah itu tuh dia bener-bener beasiswanya juga full buat pendidikan. Dia kayak pengen, misal ya kita juga bosen kan Bu kadang kalau misalnya nggak ada tugas, nggak ngapa-ngapain, mau ngapain sih. Dia tuh kayak pengen mencoba juga hal baru di sana, pengen kayak nyoba kerja di sana, ternyata juga nggak bisa karena gitu? iya karena apa ya, Visanya ya? iya itunya bener-bener buat pendidikan, bukan buat itu. Ya, jadi kalau misalnya di sana tuh cuma sampai 6 bulan visanya itu nggak bisa buat kerja. Tapi kalau misalnya visanya tuh bisa sampai 5 tahun dan sebagainya bisa sih. Karena perizinan-perizinannya di sana tuh diatur melalui visa dan sebagainya gitu sih. Oh gitu. Kirain terus kalau kayak gitu tuh bener-bener semua emang nggak dibolehin kayak gitu. Nggak, jadi memang ada peraturannya. Kalau misal untuk 6 bulan memang tidak boleh bekerja karena takutnya kan extend. Ya peraturan dari pemerintah di sana sih. Bu Dada kemarin di sana 1 semester juga atau berapa? Jadi ketika saya di sana sih 2 bulan, cuma kan visanya tetap ini dong, namanya kayak waktu sama kayak yang 6 bulan itu sih. Terus pulang study lagi di Indonesia lanjut itu. Ya terus lulus lanjut ke. Nah itu dia. Iya. Jadi kita nih yang dapat beasiswa dari Amerika Serikat waktu namanya bukan kok jadi lupa ya jadi lupa. Jadi kita balik ke Indonesia dan kita masih satu grup sekarang tuh satu batch kita tuh ada 16 dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian dari kita kayak penasaran, kita udah dapat non degree itu tanpa gelar gitu kan. Terus kita udah dapat alhamdulillah beasiswa non degree, tapi kita kayak penasaran bisa nggak sih kita dapat beasiswa yang degree gitu. Kita merasa tertantang nih beberapa di antara kita termasuk saya. Jadi kayak ibu saya, waduh ini anak yang lainnya kerja apa nikah gitu pengen beasiswa lagi gitu. Kali ini yang ada degree-nya atau ada gelarnya. Nah waktu itu, ternyata ketika saya sudah dapat beasiswa sebelumnya nih yang non degree, untuk mendapatkan beasiswa yang degree kemudian bukan seperti membalik telapak tangan. Ternyata ada perjuangan lain yang lebih susah. Karena ada mungkin orang yang berhasil kayak beasiswa, begitu lulus kuliah S1, besoknya langsung terbang ke luar negeri kan. Saya butuh waktu 3 tahun untuk dapat beasiswa dan itu kayak jatuh bangun kayak udahlah diperjuangkan nggak sih? Udahlah saya mau ke Indonesia aja deh. Waktu itu sampai akhirnya saya bilang ke DPA saya, meskipun sudah lulus ya, tapi dengan DPA tuh kita udah seperti dengan orang tua ya kan. Saya ketemu Pak, kayaknya saya udah mau ke Indonesia aja deh, saya kayak udah menyerah gitu. Nggak bisa, kamu harus semangat lagi, gini. Oh gitu ya Pak, akhirnya coba lagi. Ketika bismillah saya coba lagi dan ternyata apa yang disampaikan oleh DPA saya itu memang alhamdulillah merupakan motivasi yang memberikan jalan rezeki. Alhamdulillah dapat beasiswa, udah nih dapat beasiswa, udah diterima kampus, gagal berangkat. Karena timingnya nggak tepat. Aduh, Masya Allah, udah pamit ke kantor, udah kerja waktu itu ya. Udah pamit ke kantor, orang-orang udah tahu aku mau berangkat. Kapan berangkatnya? Nggak bisa kasih penjelasan waktu itu ya, karena beasiswa udah ada, kampus udah ada, timingnya yang tidak mengizinkan uang itu keluar pada timing yang dimaksud. Bingung kan ya? Begitulah pokoknya. Jadi akhirnya, aduh gimana ya?
Akhirnya saya ngelamar beasiswa yang lain lagi. Orang tua sempet, udah Nan kamu udah dapet beasiswa yang ini, terus kenapa harus ngelamar yang lain, kan kamu udah safe nih, sudah secure di beasiswa ini. Wah Pak, tapi nggak bisa. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar beasiswa LPDP, dan mungkin itu memang jalan rezeki yang memang Allah kasih. Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP, jadi beasiswa yang sebelumnya sudah saya dapat nih, saya tinggal gitu. Oh gitu. Dan waktu itu alhamdulillah dengan perjuangan 3 tahun ini, saya udah ngelamar di berbagai kampus. Waktu itu kan, udah ke Amerika nih, udah ke Malaysia, udah ke Thailand, sekarang target saya Eropa. Saya pengen sesuatu yang beda nih gitu kan. Alhamdulillah diterima di kampus di Belanda dan di Inggris. Di Inggris diterima di 2 kampus juga sebenarnya. Jadi kayak mau di Belanda apa di Inggris ya? Aduh, tapi bingung udah, dipilih. nggak gitu juga sih, maksudnya kayak ya nggak sombong, bukan gitu sih. Iya. Tapi berdasarkan kayak timingnya paling tepat mana ya, akhirnya ya udah ngambil yang di Belanda. Gitu. Tapi itu dua-duanya sama linear sama apa yang mau diambil Bu Nanda gitu. Sama. Semuanya dua-duanya komunikasi, jadi dari S1 sampai S2 linear semua, tapi misalnya kalau intake yang ada di Inggris itu intake-nya bisanya September, sementara kalau di Belanda itu ada intake Februari, ada intake September. Jadi bisa masuk 2 kali dalam setahun. Kalau September kalau di Inggris kan masih nunggu September agak lama tuh. Jadi sebenarnya cuma karena waktu aja sih. Iya. Jadi lebih lama ya waktunya. Udah banyak banget ke luar negeri. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ketika Allah memberikan rezeki, jangan lupa untuk disyukuri. Iya, memang harus selalu bersyukur. Dan ini ya, kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri tuh, mungkin saya bisa ceritakan juga ya kali ya. Boleh. Ada persyaratan-persyaratan yang kalian perlu pegang, terutama kalau yang pengen ke luar negeri untuk dapat degree. Kalian harus punya sertifikat bahasa Inggris IELTS atau TOEFL IBT, yang itu memang masa berlakunya tidak bisa lama-lama ya. Oh iya. Jadi misalnya kayak waktu berlakunya cuma 6 bulan atau apa ya, saya lupa. Itu tuh dasar banget, kalian harus punya. Jadi nggak bisa kayak, kita mau ngelamar ke sana langsung ke sana. Harus ada sertifikat bahasa Inggris tuh paling basic banget, harus punya. Nanti yang kedua, surat rekomendasi dari dosen atau dari kampus itu juga penting sih. Jadi 2 itu yang bisa kita jadikan kayak modal buat ngelamar kemana-mana. Sama kita punya essay bahasa Inggris tentang kalau kita dapat beasiswa ini tuh apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya untuk S2 paling tidak nanti penelitiannya mau tentang apa, relate nggak dengan jurusan yang mau kita ambil. Jadi 3 persyaratan itu minimal ya, itu harus kita punya sebagai senjata untuk melamar kemana-mana. Jadi 3 tahun tuh saya pakai senjata itu, dan itu pun saya harus kayak ngirim ke teman-teman yang udah dapet beasiswa duluan, saya minta proofread di sana, tolong dong dikasih koreksi nih, essay saya kurang apa segala macem gitu-gitu. Karena dari essay kita tuh bisa ketahuan kayak ini bakal mampu survive di sini nggak, dari kemampuan tulisnya. Iya. Kalau misalnya ini balik ke yang non degree tadi ya Bu ya. Nah itu tuh kan enggak, karena non degree itu ada tugas akhir gitu nggak sih Bu? Apa kita kayak bener-bener cuman study, belajar terus ya udah gitu aja? Kalau yang di Amerika dulu ada semacam kayak UASnya kali ya. Iya. Ujian akhirnya ada. Waktu itu karena memang di sana belajar bahasa Inggris, akhirnya ada tes akhir bahasa Inggris. Ada peningkatan nggak sih dari segi writingnya, readingnya, speakingnya, dan mostly kita naik lah. Karena kan kita di sana terpaksa harus ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Tetap ada ya. Kirain karena cuman belajar ya kita bener-bener cuman ya udah ikut belajar di sana terus pulang dengan udah gitu aja. Ada sih ujiannya, biasanya ada. Itu dapat ini ya Bu, kayak sertifikat gitu? Iya. Dapat sertifikat, cuma kembali lagi itu non degree. Kalau yang S2 itu karena di Belanda ya. Nah itu ketemu bareng-bareng lagi sama teman-teman yang di S1 tadi? Enggak. Jadi teman-teman saya tuh yang lain tuh pada balik lagi ke Amerika nih, misalnya ngajar bahasa Indonesia di sana 9 bulan, ada tuh yang di kampus Ivy League. Terus ada lagi di antara mereka yang kemudian kayak saya nih ngambil S2 melalui LPDP di Inggris. Terus nah yang ini 2 orang nih yang dapat ngajar bahasa Indonesia ke Amerika lagi, 2 orang. Terus satunya lagi ke Inggris. Nah sekarang yang di Inggris S2 tuh sekarang lagi S3 di Australia. Jadi kayak nggak berhenti sekolah dia dan belum selesai ngambil PhD. Terus satu teman saya lagi di Irlandia. Jadi Irlandia bukan yang di Inggris ya, tapi Irlandia yang pecahannya Inggris tuh, dia lagi S3 di sana. Kayak itu sih. Kalau yang lain ngambil S2 di dalam deh kayaknya. Tapi 2 teman saya tuh yang sekarang masih di luar, di S3 sekarang. Wow. Teman-temannya juga mendukung. Ya, gimana ya, masa kita suka sekolah gitu sampai mikir
ada beberapa juga yang belum nikah karena masih sekolah aja orang kayak gitu. Maksudnya kalau nggak sekolah di luar juga mereka lagi sekolah di dalam, sebagian dari mereka meskipun nggak semuanya ya gitu. Itu tadi yang S2 itu dari luar juga ya Bu, yang tadi pertamanya gagal terus akhirnya nyari lagi gitu ya. Jadi kalau kampus di sana itu sekedar menerima saya aja, tapi biasanya dari pemerintah Indonesia kali ini. Jadi dari Kementerian Keuangan itu memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia yang punya yang apa ya? Yang berminat untuk belajar gitu bisa mendapatkan beasiswa baik itu di dalam maupun di luar negeri gitu. Dan namanya beasiswanya adalah LPDP. Pasti udah tahu semua ya, banyak yang kenal ya beasiswa ini karena mau di Ayunda juga dapat beasiswa LPDP. Terus siapa lagi yang dapat LPDP? Tapi salah satu tokoh yang terkenal tuh mau di Ayunda. Aduh, pusing juga ya dengernya. Ya ampun, udah keliling mana-mana. Pengen kemana lagi nih Bu? Alhamdulillah sih, maksudnya sebelum nikah waktu itu Allah udah memberikan rezeki, udah ke sekitar 12 negara sih. Masya Allah. Jadi selama ketika di Eropa tuh alhamdulillah ketika misalnya lagi break gitu, jadi mereka belajar serius gitu, tapi nanti kalau break ya jalan-jalannya serius gitu. Jadi maksudnya nggak setengah-setengah. Kalau kita kan belajarnya setengah-setengah, jalan-jalannya juga entah gitu. Entah itu saya sih maksudnya ya. Tapi kalau di sana karena ya alhamdulillah ada, maksudnya secara jarak juga tidak terlalu jauh, dana juga alhamdulillah ada pas-pasan, namanya mahasiswa ya. Tapi kita benar-benar gimana caranya memaksimalkan ketika di kelas ya harus kita maksimalkan, karena ketika break kita harus jalan nih, mumpung ada di sana gitu. Jadi bisa sekalian eksplor ke beberapa negara sekaligus biar nggak stay di Belanda aja gitu. Oh, berarti itu liburannya juga sama kelompok itu ya, teman-teman yang itu juga. Dengan teman-temannya, jadi kita ke Prancis, ke Spanyol, ke Jerman, soalnya kita dari kampus saya tuh ke Jerman cuma setengah jam doang. Jadi deket, terus kemana lagi ya, gitu deh pokoknya. Kalau sama teman-teman yang di luar sana masih kontak-kontak nggak Bu? Apa udah gitu? Ada teman deket juga yang masih kontakan, masih di Instagram juga. Oh iya. Dari Jerman. Dia tuh apa ya, jadi kalau di sana tuh anak-anak S1 di Jerman maupun di Belanda ya kebanyakan ketika selesai S1 tuh biasanya langsung nyambung S2 gitu. Dia dari Jerman, dia udah selesai S2 dan sekarang jadi marketing communication di Jerman gitu, masih keep in touch juga sama dia. Oh iya, berarti kalau di sana langsung ini ya, kebanyakan kalau study langsung lanjut gitu di tempat yang sama gitu? Enggak juga sih, tapi itu kayak mindset aja sih. Oh iya. Kayak di Indonesia pun mungkin beberapa di antara kita banyak yang S1 kayak cuma S1 yuk lanjut S2, di sana pun juga kayak gitu. Jadi mindsetnya anak muda tuh udah S1 kayaknya belum cukup deh, kita langsung S2 gitu. Jadi bahkan kalau di Jerman tuh sekolah kan gratis tuh sebenarnya, tapi dia memutuskan di Belanda, nggak tahu juga ya kenapa ya, jadi akhirnya ketemu di Belanda gitu. Tapi istilahnya nggak di tempat yang sama, jadi dia S1 di Jerman, S2-nya di Belanda, sekampus sama saya kebetulan. Jadi kebetulan kampus saya namanya University of Twente. Untuk international students-nya tuh nggak terlalu banyak, nggak kayak di Amsterdam, nggak kayak di Rotterdam gitu ya. Jadi kalau saya international student-nya paling cuma, kalau di kelas saya bahkan ya, cuma saya sama teman-teman Jerman itu. Jadi yang lainnya tuh Belanda semua. Jadi saya sama teman-teman Jerman kalau duduk, deketan dong ya gitu. Maksudnya kayak apa nih, tugas apa nih, pinjem buku dong segala macam gitu-gitu. Jadi kan kita sebagai orang luar gitu. Gitu sih ceritanya. Jadi teman orang luar itu nggak ada gitu, karena di sana itu mostly teman-temannya Belanda gitu. Iya. Kadang kalau mereka udah ngomong pakai bahasa Belanda udah aduh, nggak ngerti apa ya. Roaming nih gitu. Di sana tuh kan tadi Bu Nanda bilang kalau dapat penginapan juga ya. Itu tuh bareng-bareng sama semuanya atau tetap sendiri gitu? Oke. Jadi kalau untuk housing itu, jadi kalau di kampus di luar negeri nih ya, di Amerika maupun di Eropa, pengalaman saya dulu. Jadi ketika kalian tuh kuliah di luar negeri, kampus akan ngurusin housing ke kalian. Jadi kampus tuh ada namanya apartemen buat students. Kalau di sini kan sakarmu cah mau kos ning diskono sakarmu gitu ya. Tapi housing di sana tuh diurusin sama kampus, jadi bagian kesiswaannya, dan itu ke housingnya uangnya nanti masuk ke kampus. Jadi ada apartemen nih. Berarti kayak asrama gitu ya, Mbak? Apartemen sih tepatnya ya. Ya kalau Indonesia agak beda-beda konsep ya, beda-beda tipis sih ya maksudnya ya, apartemen gitu. Oh iya asrama sih kalau di sini ya. Terus ditempatkan di apartemen atau di apartemen itu. Tapi terus kemudian saya memutuskan kayak setengah tahun pertama di apartemen, setengah tahun kedua udah barengan
ikut housing ke orang Indonesia gitu. Karena di sana sering banyak ketemuan, terus sering banyak makan-makan dan masak-masak gitu ya. Mencari di mana ada sumber makanan datang gitu ya, saya ke sana gitu. Gitulah, housingnya diurusin sama kampus lah intinya gitu. Study udah sering di luar kayak gitu tuh kadang kayak aduh kangen di rumah kayak gitu. Terus kayak gitu komunikasi juga jadi ini nggak sih Bu, kayak apa ya, susah karena perbedaan waktu juga. Oh, sama keluarga waktu itu. Ya lumayan waktu itu WhatsApp tuh belum ada video call macam sekarang. Jadi kayak masih cuma WhatsApp teks doang. Tapi kalau waktu sih kita tinggal menyesuaikan, kayak bangun, oh ini di Indonesia jam berapa ya? Oh, kalau pas kayak gini Indonesia jam berapa ya? Paling cuma gitu Harus doang. mikirin gitu ya, kalau mau ini nanti di sana ngeganggu nggak aktivitasnya. Tapi alhamdulillah sudah ada WhatsApp, cuma belum ada video call sih waktu itu. Oh Jadi, ya. sekarang sih relatif secara internasional kita connected sih, jadi komunikasi nggak terlalu jadi masalah sih kalau zaman sekarang ya. Iya. Oke, ini kita udah ngobrol banyak banget nih Bu Nanda. Nah, kira-kira tips dari Bu Nanda, kepengen kan ya mahasiswanya kayak, ayo dong kalian lanjut ini, ya tidak memaksa, tapi ya semoga kalau ada teman-teman yang kepengen kayak gitu tuh bisa tergugah hatinya. Nah itu gimana tuh Bu Nanda, tips and trick kira-kira yang bisa dilakuin kami para mahasiswa buat kalau aku pengen study ke LN gitu. Oke, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, kalian harus punya target dulu nih, kalian harus punya goal. Dan goal itu pertama kalian harus tulis itu dimanapun di tempat yang kalian bisa lihat, kayak di HP, di tembok kamar kos, sertakan tahunnya. Jadi kayak pada tahun sekian saya pengen ke ini gitu. Karena dulu waktu saya pengen ke luar negeri tuh tahun sekian saya haji ke Mekah nih, tahun sekian saya ini nih. Alhamdulillah satu demi satu Allah mengabulkan. Jadi satu, kita punya goal dulu dan berdoa sama Allah. Afirmasi positif. Afirmasi positif benar, terus berdoa sama Allah. Nah dari situ karena goal itu terus kita pajang aja, somehow Allah tuh akan menunjukkan caranya sih. Jadi dari situ kita akan kemudian ketika kita capek, kita ingat goal kita lagi, oh ya kita pengen itu sih. Kita capek ingat goal kita lagi, dari situ nanti insya Allah mestakung ya, semesta akan mendukung. Segala macam persyaratan-persyaratan itu nanti akan kita persiapkan. Tapi pertama dulu kita punya goal dan kita punya keyakinan, insya Allah kalau kita berusaha Allah akan berikan jalan dan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan sih. Niat gitu ya Bu Nanda pokoknya. Oke. Ada. Iya. Udah nih, udah tips and trick. Udah semuanya juga udah ya Bu Nanda. Kayak udah ya. Iya, kita udah ngobrol banyak banget, udah sharing dari yang udah dari SMA sampai S1, S2-nya juga udah semuanya. Kita udah tahu dari gimana Bu Nanda memperjuangkan dari SMA. Sempat ya Bu Nanda juga sama ya, kayak kita juga ada masanya capek, Iya sih. tapi akhirnya bangkit lagi. Aku harus ini loh, ya sama kayak apa yang dibilang Bu Nanda, kalau kita tuh punya ini loh goals kita, aku tuh mau ini loh, jadi bener-bener diusahain banget. Betul. Dan goals setiap orang tuh beda ya. Iya. Tidak harus sama, tapi buat kalian yang goalsnya pengen kuliah ke luar negeri, tetapkan goals itu dari sekarang, karena kalau goalsnya udah ditetapkan dari sekarang, kalian akan menyusun rencana kalian tuh dari sekarang. Cuma kalau ya nanti kalau dapat rezeki ya nantinya kapan entah sih, karena yang jelas kan umur tuh jalan gitu. Dan biasanya untuk persyaratan tuh kadang ada beberapa yang mempersyaratkan usia sih. Bukan kalau beasiswa sih kayaknya aku nggak tahu ya, pekerjaan yang jelas mempersyaratkan usia sih kalau pekerjaan. Tapi kalau beasiswa nggak mempersyaratkan usia, tapi usia kita kan jalan. Iya. Dan misalnya kayak kita tuh boleh loh buat ngelihat seseorang tuh buat jadi acuan kita. Boleh Tapi tuh jangan terus kayak minder, jangan jadi orang tuh kayak aku bisa nggak ya kayak dia, terus aku takut ini. Ya semua itu tuh butuh dicoba. Betul. Semua itu tuh ada perjuangannya dan nggak melulu apa yang kita, bukan gitu, apa ya, jalan kita tuh nggak sama kayak jalannya orang lain. Mungkin tujuan kita sama, tapi tingkatan dari mungkin kita harus gagal. Kalau seseorang kadang mungkin ngelihatnya gampang banget ya dia langsung berhasil, padahal seseorang tuh nggak memperlihatkan gimana masa terpuruknya dia. Betul. Dan kadang kalau kita lihat orang itu, belum tentu orang itu kita nggak lebih baik daripada dia gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang nih dan kebetulan orang itu dalam jangkauan kita, justru deketin dan ngobrol.
kayak ngobrol, Kak beneran kok kamu bisa kayak gini ya Kak, terus dulu tips and triknya apa, ternyata kita belajar bahwa oh dia ternyata kita sama aja ya sebenarnya gitu. Tapi kalau kita udah ngelihatnya kayak jauh banget gitu, kita kayak ngerasa kita apa ya namanya, nggak bisa Di terus. bawah mikirnya. Tapi kalau misalnya kita pelajari secara lebih lanjut, baik itu melalui tulisan tentang dia atau kalau kita kenal ngobrol, justru malah kita akan ngelihat bahwa ternyata kita punya potensi yang sama aja. Ya emang terkadang itu ya aku juga sih kadang ngerasa kayak kok dia kayak gampang banget dia mencapai itu, padahal aku nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya juga ada masa dimana jatuhnya dia, sakitnya untuk memperjuangkan itu. Betul banget. Oke, teman-teman kayaknya ini udah 30 menit berlalu ya. Nggak nyangka ya udah sepanjang itu ya. Iya, padahal cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke, teman-teman jangan lupa ya, besok setiap hari Minggu pantengin YouTube-nya Himakom UTY buat nonton Madcast dari kami. Nah, teman-teman jangan lupa juga buat subscribe, komen, like, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan semua postingan dari kami. Dan jangan lupa buat tungguin lah postingan di IG story Himakom, kira-kira bakal ada pembahasan apa lagi ya di minggu selanjutnya. Terima kasih Bu Nanda atas waktunya. Mohon maaf. Iya, mohon maaf kalau ini terlalu sangat amat aku mahasiswa tapi Gimana maksudnya? nanti aku dibilang Isna so asik. Oh emang Isna tuh orangnya asik banget. Dia tuh aku suka banget sama Isna di kelas waktu itu kan kita bestie nggak sih Isna? Malah jadi curcol. Ya, terima kasih ya Bu Nanda. Iya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Semoga Bu Nanda sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bu Nanda jangan lupa juga ya nonton Madcast ini. Insyaallah ya saya akan nonton. Ya sudah, segitu dulu dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.